Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan materi koordinat kartesius. Nah, ini bab 2 ya, koordinat kartesius. Ini ada pada buku paket matematika kelas 8 semester 1. Nah, ini halaman 41. Nah, ini anak-anak. Ini nanti kita pelajari peta konsepnya, yaitu sistem koordinat. Nanti ada dua, yaitu posisi titik dan posisi garis. Posisi titik yang akan dipelajari adalah titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis yaitu ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis lurus. Nah, ini anak-anak, yang pertama kegiatan 2.1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi sebelum materi ini, mari kita baca ini ya. Istilah kartesius, tulisannya C tapi dibaca kartesius, adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Jadi sistem koordinat kartesius ini penemunya adalah Descartes, orang filsuf dan ahli matematika asal negara Prancis. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Ini anak-anak. Nah, di sini ada contoh bidang koordinat kartesius, di mana ini terdiri dari ini garis horizontal adalah sumbu X, dan ini garis vertikal adalah sumbu Y, dan ini adalah titik-titiknya. Itu contoh koordinat kartesius. Selanjutnya ayo kita amati. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada gambar 2.2. Ini titik A anak-anak. Nah, ini titik A. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Oke, kita amati titik A anak-anak. Ya, perhatikan. Sekarang kita cari dulu jarak terhadap sumbu Y. Sumbu Y tadi adalah garis yang vertikal ya. Dan di sini adalah titik awal 0,0 ini. Berarti titik A itu ada di sebelah kanan sumbu Y, berarti kita hitung ke kanan. Ya, ini 1, 2, 3. Nah, angka 3 ini yang lurus dengan titik A. Maka jarak terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Sedangkan jarak dengan sumbu X anak-anak, perhatikan ini sumbu X garis horizontal ini, berarti kita hitung ke atas dimulai dari titik awal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jadi jarak titik A itu 6 satuan, jarak titik A terhadap sumbu X. Untuk titik B, nah, terhadap sumbu Y, berarti kita arah ke kanan lagi. Dimulai dari ini ya, 1, 2, 3, 4, 4. Jadi terhadap sumbu Y adalah 4 satuan, terhadap sumbu X berarti ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, juga 4 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan titik C berada di sebelah kiri Y. Berarti hitungnya ke kiri dari sini 1, 2, 3, 4. Terhadap sumbu X berarti ke atas 1, 2, 3. Jadi titik C itu jarak terhadap sumbu Y adalah 4 satuan, jarak terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Selanjutnya ayo kita menalar. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Titik A
yaitu koordinatnya adalah 2,6, B 5,5, C negatif 4,3, D negatif 5,6, E negatif 3, negatif 3, F negatif 5, negatif 6, G 5, negatif 4, dan H 3, negatif 6. Nah, anak dulu ini pernah diajarkan ya cara menentukan titik koordinat. Kita lihat yang A ini anak-anak. Nah, sumbu X-nya terletak ini lurus angka 2, sedangkan sumbu Y-nya lurus angka 6, maka koordinatnya adalah 2,6. B, sumbu X-nya ini lurus angka 5 dan sumbu Y-nya angka 5, jadi titik koordinatnya 5,5. C, ini berarti ini adalah ya negatif 4 sumbu X-nya dan sumbu Y-nya adalah terletak lurus 3, jadi negatif 4,3. Untuk E juga lihat E ini titiknya, sumbu X-nya ini negatif 3, sumbu Y-nya juga negatif 3, negatif 3, negatif 3. F, kita lihat F, ini ya sumbu X-nya negatif 5 dan sumbu Y-nya adalah negatif 6, jadi koordinatnya negatif 5, negatif 6. H, ini H. H ini terletak, lihat sumbu X-nya adalah 3 dan sumbu Y-nya ini negatif 6. Jadi koordinatnya 3, negatif 6. Misalkan saya taruh di sini titik I. Nah, misalkan ini ya, tak buat titik I di sini. Nah, ini koordinat titik I. Kita lihat ini. Nah, ini lurus angka 6 untuk sumbu X-nya 6, untuk sumbu Y-nya adalah negatif 8, 6, negatif 8. Coba nanti anak-anak buat titik sendiri, terus nanti tentukan koordinatnya sendiri. Kita lihat anak-anak, misalkan tadi A, ini sumbu X-nya adalah 2, berarti ke kanan 2. Nah, berarti ini adalah jarak terhadap sumbu Y. Nah, ini 2 satuan. Sedangkan 6 ini berarti ngitungnya ke atas ini, berarti 6 ini atau yang belakang ini adalah jarak terhadap sumbu X. Selanjutnya ayo kita menalar. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Titik A yaitu koordinatnya adalah 2,6, B 5,5, C negatif 4,3, D negatif 5,6, E negatif 3, negatif 3, F negatif 5, negatif 6, G 5, negatif 4, dan H 3, negatif 6. Nah, anak dulu ini pernah diajarkan ya cara menentukan titik koordinat. Kita lihat yang A ini anak-anak. Nah, sumbu X-nya terletak ini lurus angka 2, sedangkan sumbu Y-nya lurus angka 6, maka koordinatnya adalah 2,6. B, sumbu X-nya ini lurus angka 5 dan sumbu Y-nya angka 5, jadi titik koordinatnya 5,5. C, ini berarti ini adalah ya negatif 4 sumbu X-nya dan sumbu Y-nya adalah terletak lurus 3, jadi negatif 4,3. Untuk E juga lihat E ini titiknya, sumbu X-nya ini negatif 3, sumbu Y-nya juga negatif 3, negatif 3, negatif 3. F, kita lihat F, ini ya sumbu X-nya negatif 5 dan sumbu Y-nya adalah negatif 6, jadi koordinatnya negatif 5, negatif 6. H, ini H. H ini terletak, lihat sumbu X-nya adalah 3 dan sumbu Y-nya ini negatif 6. Jadi koordinatnya 3, negatif 6. Misalkan saya taruh di sini titik I. Nah, misalkan ini ya, tak buat titik I di sini. Nah, ini koordinat titik I. Kita lihat ini. Nah, ini lurus angka 6 untuk sumbu X-nya 6, untuk sumbu Y-nya adalah negatif 8, 6, negatif 8. Coba nanti anak-anak buat titik sendiri, terus nanti tentukan koordinatnya sendiri. Kita lihat anak-anak,
Misalkan tadi A, ini sumbu X-nya adalah 2, berarti ke kanan 2. Nah, berarti ini adalah jarak terhadap sumbu Y. Nah, ini 2 satuan. Sedangkan 6 ini berarti ngitungnya ke atas ini, berarti 6 ini atau yang belakang ini adalah jarak terhadap sumbu X. Jadi titik koordinat itu yang depan ini adalah jarak terhadap sumbu Y, berarti ini ngitungnya ke kiri atau ke kanan. Sedangkan yang belakang ini adalah jarak terhadap sumbu Y, berarti ke atas atau ke bawah. Sebetulnya seperti itu caranya. Isilah tabel berikut. Nah, ini tabelnya ada di baliknya. Ini tabelnya anak-anak. 2,6. Jarak terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Jarak terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Berarti tadi yang seperti saya katakan, yang depan ini adalah jarak terhadap sumbu Y. Ini depan nih. Nah, ini terhadap sumbu Y, yang belakang adalah jarak terhadap sumbu X. Berarti untuk melengkapi ini, jarak terhadap sumbu X untuk yang B adalah 5 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Kalau negatif bagaimana? Misalkan C ini ya, jarak terhadap sumbu X, ya berarti yang belakang ya, yaitu 3 satuan, dan jarak terhadap sumbu Y berarti yang depan adalah, ini ditulis 4 satuan. Itu caranya seperti itu. Jadi saya ingatkan, saya ulangi lagi, yang depan adalah jarak terhadap sumbu Y, yang belakang adalah jarak terhadap sumbu X. Kalau negatif, karena ditanyakan jarak, ya tetap tidak boleh ditulis negatif, tapi ya ini 4 satuan, 3 satuan. Itu caranya untuk menentukan jarak titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Anak-anak silakan nanti diteruskan sendiri titik D, E, F, G, H pada bukunya masing-masing. Selanjutnya halaman 48, ayo kita amati. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurutan X, Y. Ya, untuk menulis titik koordinat itu dalam kurung X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak itu dari sumbu X. Kita perhatikan anak-anak, ini titik Q ya. Titik Q, koordinat titik adalah 2,3. Koordinat titik 2 ini adalah koordinat titik X, dan 3 ini adalah koordinat titik Y. Nah, ini kan bisa ditulis X, Y, ya gitu. Kita perhatikan caranya, kita perhatikan sumbu X, titik ini lurus ya dengan angka 2. Nah, ini berarti 2, dan yang belakang kita lihat sumbu Y-nya ini lurus dengan angka 3, maka 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Nah, misalkan di sini ya anak-anak, titik P ini negatif 2,1, titik X, Y. Kita lihat sumbu X-nya ini adalah negatif 2, dan sumbu Y-nya ini 1 ya, lurus dengan angka 1. Jadi koordinat titik P adalah negatif 2,1. X, Y, X-nya negatif 2, dan Y-nya sama dengan 1. Misalkan saya tambah titik di sini. Nah, ini saya kasih titik S. Kita lihat berapa koordinat titik S. Ini kita lihat sumbu X-nya adalah negatif 3. Sumbu Y-nya lurus pada angka negatif 2. Jadi koordinat titik S-nya adalah negatif 3, negatif 2. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 2. Di sini sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita amati. Nah, ini kuadran 1. Q terletak pada kuadran 1. Kita amati Q yaitu titiknya 2,3, 2 positif, 3 positif. Jadi
kuadran 1 itu baik E maupun Y, baik X maupun Y semuanya adalah positif. Kuadran 2, nah ini X, Y, X-nya negatif 2 dan Y-nya adalah 1. Jadi kuadran 2 untuk X-nya negatif dan Y-nya positif. Yang depan negatif, yang belakang adalah positif. Itu kuadran 2. Kuadran 3, ini S terletak pada kuadran 3. Kita lihat X-nya negatif 2, negatif 3, dan Y-nya negatif 2. Berarti X dan Y untuk kuadran 3 semuanya negatif. Kuadran 4, ini T ini terletak pada kuadran 4, itu 4, negatif 3, X-nya positif, Y-nya negatif. Itu cara menentukan titik pada kuadran. Misalkan ini ada titik K, oke anak-anak, itu terletak di titik 2,3, berarti semuanya positif. Ini pada kuadran 1. Nah ini. Terus misalkan K, nah ini negatif 2,3. Nah, karena X-nya itu negatif dan Y-nya positif berarti kuadran 2. Misalkan K negatif 2, negatif 3 berarti pada kuadran 3 karena semuanya negatif. Dan K misalkan ini 2, negatif 3 maka terletak pada kuadran 4 karena yang X positif dan Y-nya adalah negatif. Itu tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 pada bidang koordinat kartesius. Ayo kita menalar. Ini pada halaman 50. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sekarang kita perhatikan tabelnya ini. Misalkan A, koordinat titik A 2,6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Anak-anak, tadi yang depan ini adalah jarak terhadap sumbu Y, yang belakang jarak terhadap sumbu X. Saya ulangi lagi. Ini anak-anak ya. Jadi jarak terhadap sumbu Y titik A ini berarti ke kanan 1, 2 satuan. Jarak terhadap sumbu Y, sumbu X berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 satuan. Karena semuanya positif maka terletak pada kuadran 1. Sekarang kita coba titik B. Titik B, perhatikan titik B, yaitu 3,0. Di sini 3,0 titik B. Berarti jarak terhadap sumbu Y yaitu titik A, titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y, Nah, ini kita lihat 1, 2, 3 satuan dan berjarak. Nah, ini dari sumbu X-nya, karena ini tidak ke atas dan ke bawah sumbu X, tepat pada sumbu X, berarti jarak terhadap sumbu X adalah 0 dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Nah, 0 karena berada tepat pada garis sumbu X ini. Nah, dan terletak pada kuadran, ini pada kuadran berapa? Ini ya bisa 0 itu bukan positif juga bukan negatif, maka ini bisa terletak pada kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Misalkan C negatif 2,3, ini kita lanjutkan C ini ya, negatif 2,3. Selanjutnya kita lihat dulu jarak terhadap sumbu Y. Nah, ini berarti ke sini C-nya ini ya, 1, 2, berarti jarak terhadap sumbunya adalah 2 satuan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X-nya berarti ini ke atas, di atasnya sumbu X kita hitung 1, 2, 3 satuan dari sumbu X. Dan terletak pada kuadran, ini kuadran berapa anak-anak tadi? Yang X-nya negatif, Y-nya positif, itu pada kuadran 2. Jadi titik C terletak pada kuadran 2. Silakan anak-anak nanti diisi D dan dicoba titik-titik yang lainnya.
titik E, titik F, dan titik G itu coba. Nah, demikian anak-anak penjelasan koordinat kartesius, yaitu kegiatan 2.1 posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tolong anak-anak dipahami, dipelajari, dan dicoba latihannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.